Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Pada hari ini Sabtu 16 Maret 2024 kita bertemu lagi di dalam ibadah doa Sabtu dan juga di dalam perenungan gembala. Perenungan kita pada hari ini mengangkat tema mengenai mempelai yang bersandar. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini kembali kami boleh datang di hadapan Tuhan di dalam satu hati yang terbuka untuk menerima kebenaran firman Tuhan sehingga kami bisa terus dibentuk menjadi mempelai Kristus yang makin memperkenankan hati Tuhan. Kami juga akan menaikkan doa-doa kami, kiranya Tuhan juga yang akan menyertai kami di dalam waktu-waktu perenungan firman dan juga waktu-waktu doa pada pagi hari ini. Tuntunlah kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita terambil dari dua bagian firman Tuhan. Yang pertama, Yohanes 14 ayat 15 sampai 17 yang berkata demikian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Bacaan kedua dari 1 Yohanes 2 ayat 1. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, jika seseorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Di dalam menjalani kita hidup mengasihi Tuhan dan taat kepada Tuhan, ada terlalu banyak tantangan yang kita hadapi. Mungkin kita pernah mendengar orang berkata, ya selama kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan dosa ini, kita tidak perlu menjadi terlalu idealis. Kita tidak perlu menjadi orang yang terlalu kaku, yang apa-apa harus sesuai dengan firman Tuhan. Itu adalah hal yang mustahil. Nah tentu saja godaan yang sedemikian akan melunturkan komitmen kita untuk setia mengasihi Kristus yang sudah lebih dahulu mengasihi kita, bahkan berkorban bagi kita. Sebelum Tuhan Yesus meninggalkan para murid-Nya menuju jalan penderitaan, Ia tahu bahwa para murid akan menghadapi tantangan yang sangat berat untuk menyatakan kesetiaan mereka kepada Kristus. Maka Tuhan Yesus memohon kepada Bapa untuk mengaruniakan Roh kebenaran yang menjadi penolong, penuntun, penghibur bagi mereka yang sungguh-sungguh mengasihi Dia dan mau taat kepadanya. Kalau kita perhatikan, frase "jika kamu mengasihi aku", frase ini ditulis dalam bentuk present atau bentuk masa kini untuk menunjukkan bahwa sikap mengasihi Kristus dan ketaatan kepada Kristus yang terus berkesinambungan. Maka jelaslah di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus tidak akan membiarkan umat-Nya terlantar dalam menghadapi kejahatan dunia yang berdosa ini. Yang menarik adalah istilah parakletos atau penolong juga mengacu kepada Tuhan Yesus yang berperan sebagai pengantara kepada Bapa ketika kita berdosa, sebagaimana yang dicatatkan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 1. Maka di sini kita menyaksikan bahwa Allah adalah Allah yang setia menegakkan perjanjiannya. Ia tidak hanya menuntut ketaatan umat-Nya, tetapi Ia juga menolong umat-Nya agar umat-Nya dapat hidup taat dan mengasihi Dia. Tuhan telah mempersiapkan segala sesuatunya agar kita dapat hidup mengasihi Dia dan taat kepada Dia. Di saat kita merasa bahwa ketaatan kepada Tuhan adalah hal yang tidak mungkin, mari kita terus bersandar kepada Allah yang setia itu. Di saat kita gagal dan terjatuh di dalam dosa pun, kita dapat datang kepadanya, bahkan harus datang kepada Dia, karena hanya Dialah yang sanggup memberikan pengampunan kepada kita. Hanya Dialah yang sanggup memberikan pendamaian kepada kita di hadapan Bapa.
maka tidak ada alasan lain bagi kita untuk tidak mengasihi Tuhan, untuk tidak taat kepada Dia. Mari kita terus senantiasa taat, setia mengasihi Tuhan, dan terus bersandar kepada Dia, karena Dialah yang telah menjadi penolong bagi kita sekalian, dan terus akan menjadi penolong bagi kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang setia. Di tengah-tengah segala kelemahan kami, Engkau yang telah mempersiapkan segala sesuatunya, supaya kami dapat senantiasa bersandar kepada Tuhan ketika kami gagal, ketika kami merasa tidak mampu di dalam hidup mengasihi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan. Tuhan terus tolong kami, supaya kami terus hidup setia, dapat mengasihi Tuhan, tunduk, taat kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, ada pokok-pokok doa yang akan ditampilkan. Silahkan kita mengambil waktu untuk berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.